Corporate Finance Institute, stakeholder adalah individu, kelompok, maupun komunitas, bahkan pemerintah yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Stakeholder memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi dari bisnis tersebut. Contoh dari stakeholder adalah pegawai, karyawan, pelanggan, konsumen, investor, supplier, komunitas, dan pemerintah. Masing-masing stakeholder ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus mampu menemukan cara untuk menyelaraskan tujuan bisnis dengan kepentingan para stakeholder ini. Orang-orang maupun kelompok yang tergolong dalam kategori stakeholder, khususnya dalam lingkup bisnis, yaitu yang pertama ada investor dan kreditur. Investor sebagai stakeholder adalah orang-orang yang menanamkan modal sebagai dukungan bagi perusahaan. Jika membeli saham sebuah perusahaan, maka orang tersebut dapat tergolong sebagai stakeholder di perusahaan. Sementara kreditur atau bank adalah lembaga keuangan yang berperan memberikan pinjaman bagi perusahaan untuk sebagai modal. Kreditur juga merupakan stakeholder, di mana stakeholder ini akan memberikan pinjaman dengan syarat dan jaminan tertentu. Yang kedua ada pegawai. Pegawai atau karyawan sebagai stakeholder adalah fungsi penting bagi suatu perusahaan karena mereka memiliki kontribusi langsung dengan proses produksi. Yang ketiga ada pemasok atau supplier. Pemasok atau supplier memiliki tugas menyediakan bahan baku untuk produksi. Oleh karena itu, pemasok bergantung pada hasil usaha dari perusahaan. Yang keempat ada konsumen. Tidak peduli seberapa besar output produksi sebuah perusahaan, tanpa konsumen maka bisnis tidak akan dapat berjalan. Konsumen sebagai stakeholder adalah salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan untuk memastikan keberlangsungan sebuah usaha. Yang kelima ada komunitas. Komunitas juga termasuk stakeholder yang memiliki kepentingan yang sangat penting di sebuah perusahaan karena berpengaruh langsung oleh terciptanya lapangan pekerjaan, perkembangan ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Fungsi dan peran stakeholder dalam perusahaan. Yang pertama, membuat keputusan. Para stakeholder akan mengadakan rapat yang mengundang eksekutif perusahaan sebagai jajaran direktur dan orang-orang lainnya yang memiliki wewenang penting dalam perusahaan tersebut, seperti pemegang saham dalam jumlah besar. Yang kedua, manajemen langsung. Stakeholder dapat menduduki departemen-departemen tertentu dalam perusahaan seperti HRD dan lain-lain untuk mengatur bisnis dan menjamin kesuksesannya secara langsung. Yang ketiga, pendukung keuangan. Stakeholder dapat memutuskan untuk menambah atau mengurangi investasi mereka pada perusahaan tersebut. Jadi, sebuah perusahaan sangat bergantung dan wajib membangun hubungan yang baik dengan para stakeholder. Yang keempat, ada tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan perlu menyeimbangkan hubungan antara bisnis dan stakeholder. Nah, perusahaan harus memiliki corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial dapat dilakukan kepada karyawan, konsumen, pemasok, pemegang saham, maupun lingkungan atau komunitas tertentu. Selanjutnya ada etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pertama kita bahas etika bisnis dulu. Menurut Farrell et al. Tahun 2009, etika bisnis merupakan seperangkat prinsip maupun aturan yang menilai layak atau tidaknya sebuah tindakan sesuai dengan standar etika dalam ruang lingkup bisnis. Penentuan standar tersebut didasari oleh beberapa faktor eksternal yang kemudian mendorong internal perusahaan untuk memberikan seperangkat aturan agar tetap relevan dengan kondisi yang ada. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah konsumen, pesaing, pemerintah, serta masyarakat. Secara umum, konsep etika bisnis merujuk pada perspektif yang menyatakan bahwa bisnis seharusnya tidak hanya semata-mata digunakan untuk mencari keuntungan, namun juga harus memiliki dampak sosial. Menurut founder Eames dan R.A. Wagle tahun 1988 menyebutkan 3 pendekatan dasar untuk merumuskan tingkah laku etika bisnis. Yang pertama ada utilitarian approach. Pendekatan utilitarian berpendapat bahwa setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Karenanya, seseorang harus mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat yang besar kepada masyarakat, tidak membahayakan dan dengan biaya serendah-rendahnya. Lalu ada individual rights approach. Pendekatan ini berpendapat bahwa setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki dasar yang harus dihormati. Namun tindakan dan perilaku tersebut harus dihindari jika diperkirakan akan menyebabkan terjadinya benturan dengan hak orang lain. Dan yang terakhir ada justice approach. Para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama
dan bertindak adil dalam memberikan layanan kepada pelanggannya baik secara perseorangan maupun kelompok. Selain etika bisnis, sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan usahanya harus juga memperhatikan tanggung jawab sosial. Menurut Farrell et al. Tahun 2009, tanggung jawab sosial merupakan kewajiban bagi setiap bisnis untuk memberikan dampak-dampak positif bagi masyarakat, sekaligus mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Terdapat perbedaan mendasar antara konsep etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis merujuk pada prinsip-prinsip tertentu yang mendasari pengambilan kebijakan suatu perusahaan, sedangkan tanggung jawab sosial lebih mengarah pada dampak apa yang dapat ditimbulkan oleh perusahaan kepada masyarakat. Salah satu contoh dari tanggung jawab sosial adalah pendirian Jarum Foundation oleh perusahaan rokok Jarum ataupun Manchester United Foundation oleh Manchester United. Kedua yayasan di atas berusaha melakukan tanggung jawab perusahaan dengan memberikan program-program pengabdian masyarakat, mulai dari pemberian beasiswa, penyuluhan, dan bakti sosial. Lalu ada bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu 1. Tanggung jawab sosial kepada konsumen. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa saja, tapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Merujuk pendekatan utilitarian, maka perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada tanggung jawab sosial kepada karyawan. Perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan adil. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan. Lalu ada tanggung jawab sosial kepada kreditur. Misalnya pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, namun ia sedang memiliki masalah keuangan, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditur. Lalu ada tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil untuk kepentingan pemegang saham. Lalu ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misal dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, dan mencegah penggunaan bahan berbahaya. Jadi perusahaan diharapkan lebih ramah terhadap lingkungan. Lalu ada tanggung jawab sosial kepada komunitas. Tanggung jawab sosial ini dapat dilakukan dengan cara memberikan corporate social responsibility atau CSR, memberikan bantuan seperti sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, wadah usaha, atau hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu ada manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Menjalankan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan tentu saja akan memberikan manfaat yang banyak bagi perusahaan, seperti memberikan citra positif dan nilai lebih bagi perusahaan, lalu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya konflik, baik internal maupun eksternal perusahaan, lalu meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat, serta mendapat cakupan peliputan yang luas terutama pada konsumen perusahaan. Sekarang kita akan membahas tentang kewirausahaan. Sebenarnya apa sih arti dari kewirausahaan itu sendiri? Kewirausahaan dapat dikatakan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang pengusaha atau pebisnis untuk menggabungkan atau memakai semua faktor produksi yang ada dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kewirausahaan juga memiliki peran penting bagi para pengembang bisnis, antara lain menawarkan barang dan jasa yang baru, memakai metode, teknologi, dan sumber daya baru lainnya, serta menciptakan pasar sasaran dan organisasi industri yang baru pula. Peran kewirausahaan dianggap sangat penting karena dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional yang nantinya juga akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Untuk menjadi seorang wirausahawan, ada beberapa tahap yang harus dilewati. Mulai dari tahap untuk memulai usahanya, melaksanakan, mengembangkan, serta mempertahankan usaha tersebut. Ada beberapa ciri dari seseorang yang memiliki kemampuan kewirausahaan, seperti memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan berjiwa kepemimpinan, lalu berorientasi pada hasil, tugas, dan masa depan, serta harus berani mengambil resiko atau keluar dari zona nyaman.